dia bikin X2, dia bikin X3, dia bikin X4. Ini udah mau rajin banget nih orangnya nih. Bayangin. Ya, misalnya, ya kan, dia bikin ini kan rajin nih. Dia hubungkan kepada Y1. Ya kan? Hubungkan kepada Y2. Bayangin nih. Hebat ya kan? Sini. Oh, sorry, ini ke sini. Ini. Kemudian ini nanti juga tiga-tiganya ke sini. Nah, ini udah. Nah, sekarang pertanyaan saya gini. Ini X1, X2, X3, X4 ke Y1 itu satu asumsi klasik. Lima-limanya. Halo? Ini kan? Halo? Iya Pak. Iya, betul. Iya Pak. Kemudian Betul, X1, X2, X3, X4 ke Y2 ya 5 asumsi klasik. Sama langkahnya Pak ya. Iya, sama. Tapi kalau sekarang saya tanya apa susahnya Bapak Ibu? Kalau Nah, Bapak satu Ibu sudah nanti bisa. mengikutin mau dibikin karena pertamanya belum coba pernah pegang SPSS aja. Kalau udah dimasuk di otak, ya sampai Y3 juga nggak ada masalah. Tinggal trek ini gitu. Terangin. Nanti seolah-olah simulasi. Kalau yang udah punya pasangan atau punya rekan kerja, coba kamu dulu nanya, saya menjawab. Nah gitu kan, pra-ujian gitu kan. Jadi melatih menjelaskan itu kok. Nggak sulit Bapak Ibu. Nanti ini Pak 2 kali uji ya. 2 kali uji karena kan X Y1 dan X Y2 itu gitu kan Pak ya. jelas Bapak Ibu nih. Ini X1, X2, X3, 1 Y-nya. Tapi saya sudah siapin yang Y-nya 2 untuk tugas Bapak Ibu nanti. Berarti makin lama kan ini nih. Saya lihat website-nya nih ya. Saya tunjukin nih. Nah, nih, perhatikan ini ALC nih. Ini kan Bapak Ibu kan tinggal enak banget nih, tinggal terjemahin. Udah dikasih kuesionernya loh. Nih, Spiritual Maturity Questionnaire. Halo, jarang. Ini kan sama dengan sering, selalu, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Ya kan? 5 kan, Likert kan? Halo. Iya Pak ya. Inilah nanti kalau Bapak Ibu ditandingin dengan STT lain, mereka kagum. Kenapa? Mereka mah referensinya masih biasa-biasa aja. Bapak Ibu udah pergi ke luar negeri. Walaupun cuma penelitiannya kan gitu kan. Share itu tolong Pak. Ini Bapak Ibu, ini juga adalah bagian dari asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang kuat antar variabel independen. Nah, sekarang saya terangkan begini. Tolong diperhatikan. Kita ke regression. Ya. Perhatikan. Kalau tadi kan rata-rata yang kita heterokedastisitas, kemudian autokorelasi, itu adalah mengukur pengganggu nilai T. Artinya pengganggu antara Y ke sini ada enggak. Nah, sedangkan multikolonialitas itu mengukur jangan-jangan ini sama ini saling berkaitan nih. Nggak ada hubungannya dengan ini. Halo. Saya ulangi. Independen dan variabel independen. Kemudian apa lagi tadi satu lagi? Heterokedastisitas. Ini masih cuma di sini. Antara ini dengan ini. Tapi multicollinearity itu mengukur ini saja. Jangan-jangan ini sama ini beban kerja sama lingkungan kerja ini saling berkaitan nih. Dia nggak ada hubungannya ke sini. Dia hanya sini. Ya kan? Jadi kalau nanti ditanya penguji, bisa. Bapak Ibu bisa ceritakan. Nih. Terjadi interkorelasi yang kuat antar variabel independen. Model regresi yang baik ditandai tidak terjadi interkorelasi antara variabel independen, tidak terjadi gejala multikoliniaritas. Salah satu ciri yang paling akurat mendeteksi tidaknya adalah dengan metode tolerance atau VIF, Variance Inflation Factor. Tujuannya ini menguji apakah variabel regresi ditemukan korelasi antara variabel bebas. Jadi mengerti ya? Jadi saya ulangi sekali lagi supaya lebih paham. Kalau yang namanya autokorelasi dan heterokedastisitas itu mengukur gangguan ini dengan ini. Halo, paham ya? Ya, Pak. Jadi autokorelasi ini dengan ini. Tapi kalau multicollinearity ini aja yang diukur. Apakah di sini mereka saling berkaitan dan saling ini? Kalau tidak, jadi tidak ada hubungannya dengan ini. Oke ya. Kita langsung ke teorinya. Nih lihat. Caranya adalah langkah-langkahnya kita analyze regression linear
masukkan variabel dependent, masukkan variabel independent, klik statistik, centang aja collinearity diagnostic. Nah, oke ya. Begini dia nanti. Regression, linear, kemudian masukkan kepuasan karyawan ke sini, beban kerja, lingkungan kerja, promosi, oke. Lalu nanti kita masuk ke statistik. Ini ada kolom statistik, kita klik, keluarlah ini. Nah, ini ada nanti namanya collinearity di diagnostik. Kita centang. Ini Darwin-Watsonnya dimatiin lagi. Karena udah. Tapi kalau mau ditampilin juga nggak apa-apa. Tapi yang kita pakai cuma collinearity. Analyze, regression, linear, masukkan statistik. Ini dicentang. Collinearity diagnostik. Apakah mengikuti? Halo? Ya Pak. Ya Pak, ya Pak. Saya ulangin. Biar makin paham. Analisis. Analyze, regression, linear. Nah, masukkan variabel dependennya X1, Dependent dan dependent. Dependennya ke sini. Kemudian klik statistik. Centang aja collinearity. Continue. Oke. Nah, ini kita abaikan. Semua. Yang perlu itu hanya ini. Nih. Bapak Ibu. Nih, 2 ini. Oke ya. Ini aja yang perlu. Ini nanti untuk regresi, tapi nanti di belakangan. Ini sebetulnya yang paling penting untuk mengikut, tapi ini kita lihat. Nah, sekarang bagaimana kita akan melihat hasilnya, menerjemahkan hasilnya. Lihat. Lihat nilai toleransi. Jika nilai toleransinya lebih besar daripada 0,10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Nilai toleransi ini. Sekarang saya tanya nih, Bapak Ibu semua, 0,913 di atas 0,10 nggak? 0,913 apakah di atas 0,10? Di bawah Pak. Oh, di 0,916, 0,99. Ini di atas 0,10. Berarti loloslah dia, ya kan? Melihat dia lolos, jika lebih dari 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Ini saya pindahkan nih. 0,913, 0,916, 0,99, dia di atas 0,10. Ya udah, selesai, bebas gejala kedastisitas. Yang keduanya adalah nilai FIF. Nilai FIF-nya ini di bawah 10. 1,096 di bawah 10 nggak Pak? Bawah. Ini kan dikurang dari 10. Jika nilai FIF lebih atau kurang dari 10, tidak terjadi Lolos berarti. Lolos. Ini kan kurang dari 10 Pak. Kan 1,096 kan di bawah 10. Halo? Ya. X1, X2, X3 tidak saling berkaitan atau tidak berinterkorelasi. Mereka mandiri-mandiri nih. Mereka tidak ada hubungan gelap. Gitu loh. Mereka bebas gitu ya. Oke ya? Baik. Nanti sudah berapa itu? Ya. Pak dosen, Ya, tanya, dua lagi dosen. Pak. Pak Santun mau tanya, Silakan. kalau seandainya yang kita temukan dia lebih besar daripada 0, berapa tadi 913 lah, apa yang harus kita lakukan? Kalau biasanya kalau multikolinearitas itu terjadi, maka yang harus dilakukan membongkar kembali kuesioner. Karena itu korelasinya antara, berarti gini, ada bahasa-bahasa di variabel X1, X2, X3 itu hampir sama tujuannya. Misalnya dia tujuannya menuju ke X1, ternyata secara implisit dia ke X2 gitu. Itu makanya kalau kita membuat X1, X2 sebaiknya benar-benar mandiri, pisah jauh-jauh. Seperti mutu produk dengan lingkungan kerja kan beda kan Pak? Ya. Produk, lingkungan kerja kan beda banget gitu. Jadi hindarilah X1, X2 itu dengan bahasa-bahasa yang mirip gitu. Berarti sama seperti data-data yang tadi, yang awal itu, kalau seandainya kita temukan dia katakanlah lebih besar daripada itu, berarti yang harus dilakukan kembali kepada
uh, kembali membongkar Kuesioner. angket gitu, kuesioner. Iya. Baik, terima Yang kasih. tidak boleh adalah mengubah datanya, Pak. Ditukang-tukangi gitu. Karena nanti kalau ada Berarti, kebetulan saya kurang Pak Santun, ya. Pak Ya. Santun, berarti Ya. seandainya X1, X2 itu contoh kita salah menempatkan dia ternyata sinonim dalam kata, kemungkinan besar dia tidak akan lolos ya. Saya sih tidak tahu ya, Kak. Pertama gini, saran saya sebagai ini, buatlah X1 dan X2-nya benar-benar independen dan tidak punya terkaitan. Contohnya gini, X1-nya kepuasan pelanggan, X2-nya kepercayaan ke pelanggan. Ini kan hampir mirip, Bapak. Kepuasan, kepercayaan. Tapi kalau Bapak bikin misalnya X1-nya itu adalah kualitas produk, X2-nya adalah kompetensi pegawai, kan nggak ada hubungannya, ya kan? Halo. Jadi bahasa-bahasanya itu jangan sampai terkait gitu. Nah, makanya tadi misalnya ke Bapak Ibu, sekarang saya tanya ini ya, ini kita udah tingkat doktor. Bapak Ibu saya mau nanya nih, kira-kira faktor yang membuat kedewasaan kekristenan orang itu bertumbuh apa ya? Paham tentang iman lah Pak. Pendidikan, Ini, pendidikan rohani atau Bible study. Mantap, itu yang saya mau. Berarti gimana Pak? Kalau kita ini kan nanti gini, ini udah jago. Bapak Ibu kan belajar SPSS dari saya. Terus Bapak Ibu lagi berenung-berenung nih. Tiba-tiba dapat ide kan dari situ datangnya judul. Berarti misalnya gini, Bapak bilang tadi kan, berarti Bible study. Misalnya gini, pengaruh Bible study. Artinya ada keluarga yang hamba Tuhan yang selalu memberikan home Bible study kepada anaknya, ya kan? Halo. Ini Bapak Ibu kalau bisa membuat penelitian seperti ini, bikin buku loh. Misalnya gini, pengaruh home Bible study, pengaruh Bible study di keluarga. Kemudian apa lagi Bapak? Halo. Halo, ayo cari ide. Bantu saya ide. Tanya Pak dosen. Kita mengambil variabel itu nanti kan kita breakdown dia menjadi apa Dimensi. indikator dimensi. Tapi itu kan berdasarkan teori. Ya. Dari teorinya dulu kita bisa lihat, baru kita lihat apa dimensi-dimensinya. Ya. Baru nanti kita narasikan dengan kuesioner. Dari dimensi-dimensi itu kan kita lagi menjadi. Ya, betul. Sekarang saya tanya sama Bapak, apakah tidak ada literasi yang mengukur tentang home Bible study? Banyak kan, Pak? Halo, ya kan? Misalnya kalau Bapak yang tidak suka home Bible study, misalnya Bible study di mana, Pak? Di gereja kan banyak bukunya, Pak. Bahkan dimensinya nanti Bapak bisa bikin banyak, Pak. Nah itu loh, tapi kan ide itu kan datang dulu, baru ketika kita cari di pustaka, oh iya, ternyata tidak kurang perpustakanya, mungkin cari dengan, tapi intinya gini, X1 dan X2 usahakan mandiri dan berbeda. Halo, ngerti ya? Ya kan Pak? Ya. Betul. Jadi barangnya harus berbeda Pak, jangan barangnya mirip-mirip seperti kepercayaan pelanggan, kepuasan pelanggan. Tiba-tiba ada yang mirip nih. Nah, ketahuan di mana tadi? Halo, multi-kuliah. Ini nih. Multi-culinarity. Multi-culinarity ini tugasnya tuh ngelihat nih. Jangan-jangan mereka ini di bawah sebelum diprediksi ke Y, mereka ada kolusi nih sesamanya X1, X2, X3. Itu loh kalau bahasa gaulnya. Ya. Jangan-jangan sesama mereka ada hubungan ini ya kan? Jadi kalau bisa saya menyarankan Bapak X1, X2, X3-nya ya bisa mandiri supaya nanti bahasanya tidak terjadi seperti itu ya, multi-culinarity gitu. Tapi kalau misalnya Bapak kan bisa seperti saya katakan tadi kan, itu kan bisa dari ini dulu kan. Ada nggak sih literasi yang mendukung ini? Ada sih nggak sih orang yang sudah pernah mendukung ini? Bikin, cari, baru diskusi dengan dosen. Kalau udah ketemu yang baku, coba dan diskusikan dan coba, dan mudah-mudahan bisa menjadi judul gitu. Nah itu misalnya usulan dari saya, bisa yang lain. Apapun jadi penelitian Bapak Ibu adalah orang yang lebih tahu tentang hal itu ya. Oke, sudah Pak, dua. Pak, dikit lagi Pak. Kalau itu sesuatu yang baru yang belum pernah
muncul bagaimana, Pak? Ya nggak ada masalah. Ini kayaknya saya nggak tahu deh. Ini belum pernah muncul nih Bapak Ibu. Saya tadi lihat ini belum pernah muncul. Belum pernah ada yang mengukur spiritual maturity. Karena ini Barna ini selalu kan ini dari Barna ya, dari mana ini nih. Itu selalu dia membuat hal-hal yang baru berdasarkan kasus-kasus yang di Amerika. Tapi mereka biasanya bikin penelitian dulu baru membuat ini. Nah, ini kan kalau mau saya ini sudah baku, udah pernah diteliti. Cuman bahasa kita aja yang belum pernah bisa menerjemahkan apa yang mereka lakukan.